Suara politik baru dari Sahrawi sedang mencoba memasuki salah satu konflik terlama di Afrika Utara, Gerakan Sahrawi untuk Perdamaian. Mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan pertemuan di New York dengan para diplomat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk misi Amerika Serikat dan Prancis, dengan memperkenalkan diri sebagai alternatif pragmatis terhadap Front Polisario. Kelompok ini mengatakan bahwa mereka menginginkan solusi melalui perundingan, pluralisme politik, dan mengakhiri kebuntuan selama puluhan tahun atas Sahara Barat. Pertanyaan besarnya adalah apakah ini merupakan peluang diplomatik yang nyata atau hanya lapisan lain dalam konflik yang sudah dibentuk oleh Maroko, Aljazair, dan klaim-klaim perwakilan yang saling bersaing. Untuk membahas lebih lanjut, kami sekarang ditemani oleh Dr. Mohamed Chitu, analis politik dan profesor senior di Universitas Rabat. Dr. Chitu, terima kasih telah bersama kami di I24 News English hari ini. Lajo, Gerakan Sahrawi untuk Perdamaian, mereka memposisikan diri sebagai jalan ketiga antara Maroko dan Polisario. Tapi bagaimana caranya? Apakah mereka benar-benar bisa menjadi jalan tengah, bisa dibilang begitu? Menurut saya, filosofi mereka memang sangat menarik dalam banyak hal, karena mereka melepaskan Front Polisario dari gagasan yang dibawanya sejak tahun 1973, bahwa satu-satunya perwakilan rakyat Sahrawi adalah mereka. Sekarang ada kelompok lain yang mewakili rakyat Sahrawi, dan kelompok ini menginginkan perdamaian. Dan saya pikir mereka mungkin melalui filosofi mereka, filosofi politik mereka, akan menjadi orang-orang yang akan menjadi penguasa berikutnya di Provinsi Otonom Sahara di masa depan. Jika negosiasi berjalan sangat baik dengan kelompok ini dan orang-orang lain di wilayah tersebut, saya pikir mereka mewakili elemen yang sangat penting dalam permasalahan hari ini, dalam teka-teki dan solusi baru untuk situasi di Sahara. Dan benar-benar berharap pada rencana otonomi yang telah diajukan oleh orang-orang Maroko pada tahun 2007. Nah, Duta Besar atau HES untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mike Waltz, setelah pertemuan itu, ia menulis di media sosial, mengatakan bahwa sangat menyenangkan bisa bertemu mereka, dan mengatakan bahwa suara-suara Sahrawi berkomitmen pada perdamaian, dan dunia harus mendengarkan mereka. Ini adalah pesan yang cukup kuat yang datang dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengapa badan-badan internasional seperti PBB mungkin lebih bersedia bekerja sama dengan Gerakan Sahrawi untuk Perdamaian daripada dengan Front Polisario? Dukungan yang mereka terima dari delegasi Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga dari Prancis, mereka juga telah bertemu dengan Duta Besar Prancis. Artinya, negara-negara barat yang mendukung rencana otonomi Maroko melihat kelompok ini sebagai solusi yang sangat baik untuk kebuntuan yang terjadi. Itu mewakili situasi saat ini, dan benar-benar merupakan solusi yang akan mengarah pada rencana otonomi yang diajukan oleh pihak Maroko. Jadi saya pikir ini adalah cara yang sangat baik, jalan ketiga, seperti yang sudah kita katakan, dan ini akan memberikan solusi yang sangat baik untuk masa depan Sahara dan untuk rakyat Sahrawi. Karena ini akan mewakili rakyat Sahrawi dengan baik dan akan memenuhi persyaratan rencana otonomi rakyat Maroko. Bagaimana Aljazair memandang munculnya suara alternatif Sahrawi ini? Ya, Aljazair akan menolak alternatif ini karena Aljazair menciptakan Polisario sejak awal pada tahun 1975 dan sejak itu ya, membiayai senjata, segala sesuatu diplomasi Polisario. Jadi jika ada jalan ketiga, itu berarti kegagalan bagi Aljazair yang telah menghabiskan setara dengan 70 miliar dolar sejak tahun 1975. Dan jelas mereka tidak menginginkan jalan ketiga yang memenuhi persyaratan perdamaian dari Maroko dan Barat, serta dapat menyebabkan rencana otonomi diterapkan di Sahara. Jadi saya rasa Aljazair tidak akan mendukung hal itu. Tapi jelas mereka tidak punya banyak pilihan dalam situasi ini, situasi yang sebenarnya. Karena negara-negara Barat mendukung Maroko, mendukung otonomi, dan mendukung jalan ketiga. Jadi bagaimana Anda melihat gerakan yang baru saja dikumpulkan kelompok ini di Amerika Serikat benar-benar bisa diterjemahkan menjadi perubahan nyata di lapangan? Dan seberapa cepat kita bisa mengharapkan perubahan nyata itu terjadi? Ya, perubahannya mungkin tidak akan secepat yang kita harapkan, kita semua, Anda tahu. Tapi saya pikir akan butuh waktu bagi Polisario,
bagi orang-orang Aljazair, dan bagi dunia lainnya untuk menerima jalan ketiga yang diajukan oleh kelompok MCP ini. Tapi saya pikir ini adalah awal yang baik untuk masa depan, untuk rencana otonomi, dan untuk solusi di Sahara yang telah menemui jalan buntu selama lebih dari 50 tahun sekarang. Dr. Muhammad Syatu, senang sekali bisa bersama Anda di i24 News English hari ini. Terima kasih telah berbagi wawasan ini. Terima kasih telah mengundang saya.